Diriwayatkan daripada Atha bin Yasar radhiyallahu anhu, beliau berkata, apabila malam nisfu Sya'ban, mencatatlah malaikat maut itu akan nama-nama orang nang cagar meninggal mulai Sya'ban, mulai malam nisfu ini sampai Sya'ban, nisfu Sya'ban akan datang. Artinya ketentuan itu sudah diserahkan kepada pelaksana, yaitu malaikat maut. Dan sesungguhnya seseorang berbuat zalim, berbuat yang tidak baik, dan dia menikah dan bertanam tanaman pohon-pohonan. Kemudian diantaranya lagi tadi rezeki diberi Allah, dan sampai tadi dicatat namanya daripada tergolong daripada orang yang meninggal di tahun itu. Semuanya ketentuannya itu diserahkan kepada para petugasnya dari kalangan malaikat di malam nisfu Sya'ban. Jadi bagus kita malam nisfu itu dianjurkan banyak berdoa yang baik. Di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dibanyaki jarang membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma, itu dibanyaki. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatid daimah fid din dunya wal akhirah. Berapa arti banyak? Biar 100 kah? Ya kah? Nang dibanyaknya. Kemudian tadi diantaranya salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ibadah yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban, yaitu sebelum maghrib semestinya itu sudah mulai tawassul, mulai istighfar. Makanya kalau di sekumpul baharilah madang maghrib nang ya Hannan ya Mannan ya Qadim al-Hasan bahru judik malyan judlana bil ghufran. Madang maghrib semestinya sebelum maghrib. Anyar ya Tawwab tub alaina, anyar Allahumma ya daimal fadli alal bariyah. Nah kemudian dilaksanakanlah salat maghrib berjamaah. Habis salat maghrib sembahyang sunnah. Habis itu anyar membaca Yasin 3 kali, dipimpin niatnya. Berniat baca Yasin yang pertama, lalu baca Yasinnya, tuntung baca Yasin, baca doa nisfu Sya'ban. Jadi kayak itu satu sekali. Ulangi pulang, yang kedua berniat pulang bersama-sama baca Yasin, yang kedua doa nisfu Sya'ban, yang kedua juga, yang ketiga kayak itu juga berniat baca Yasin, doa nisfu Sya'ban 3 kali. Biasanya tuntung itu parak benar sudah isya biasanya. Jadi jangan kecepatan benar kayaknya. Nah tuntung habis itu baik isyaan berjamaah, tuntung isya berjamaah sembahyang sunat isya anyar disambung sembahyang hajat 2 rakaat dan sembahyang tasbih 4 rakaat 2 kali salam, 2-2 inilah 2-2. Nah tuntung itu kayaknya hanyar tadi menyambung membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Berapa kali ada kan yang ingat? 2375. Ada kayaknya pian mendengar video Abah Guru tersambat 1000 nang bujur 2000 tak. Kenapa jar jadi wani menyalahkan kitab nang dibaca sidin sama lawan kitab nang kita baca. Mungkin waktu itu sidin salah baca, sambat kan ngaran manusia tuh bisa aja salah. Ada aja di video Abah Guru 1000 aja, 1375 aja mungkin salah sambat. Coba cari video nang lain 2375. Waktu Abah Guru membaca ini, Jersidin kitab nang ku baca ini Kanzun Najah was Surur, susunan Syekh Abdul Hamid Kudus. Aku langsung tangan Sayyid Amin menjurung lawan aku. Nah nang ulun baca ini kitab Kanzun Najah was Surur, alhamdulillah ulun Abu Ya Guru Syukri menjurung langsung lawan ulun juga kitabnya. Ini kisah ini nih. Nah jadi 2375 ya kala 2400 kurang salawi. Nah nyaman dia mengatakan itu hitung bini ngarannya.
Nah, kemudian yang dianjurkan benar sholawat. Cuma bila hendak beribadah malam, berarti siangnya kena guring. Aku hendak beribadah malam nih. Siang gak ada bagu guringan kayak apa? Hendak umpat baca sholawat, dalail dan lain-lain, ya kan? Berarti siangnya Senin itu sudah betanang-tanang, sudah kada usah nang bina behimat anu benar. Persiapan gasan malam nisfunya, salah satu malam nang mulai maghrib sampai subuh itu pintu langit dibuka, seluruh doa dan permohonan dikabulkan oleh Allah. Disebutkan ada 5 malam nang kada pernah doa itu ditolak oleh Allah. Satu, malam awal Rajab, sudah bulan tadi. Nang kedua ini nah malam nisfu Sya'ban, malam Selasa nih. Nang ketiga malam hari raya Idul Fitri lawan Idul Adha. Nang keempat itu, nang keempat dan kelima, ya kan? Kemudian malam Jumat setiap minggu. Nah, menang sabutingnya lagi itu rahasia, tapi nya malam Lailatul Qadar ngarannya telah. Nah, 6 malam tapi dihitung 5 aja karena Lailatul Id itu jadi 1. Malam Jumat, malam awal Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 2 hari raya dan Lailatul Qadar. Itu semua doa dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan sia-siakan apabila sesuatu keuntungan nang gasan nilai akhirat, jangan disia-siakan. Sebagaimana kita paham bila ada keuntungan dunia jangan disia-siakan, demikian juga semestinya keuntungan akhirat pun jangan disia-siakan. Nah, kemudian diantara yang menyebabkan kita kada dapat keampunan di bulan nisfu Sya'ban adalah beberapa perkara. Diantaranya ada berapa belas, setelah coba pian hitungilah. Pertama, orang yang musyrik. Yang kedua, orang yang dalam hatinya itu ada kebencian, ada bahasa kampung itu tapaut itu tahual lawan keluarga. Yang ketiga, orang yang ketujuh apa nih? Ada pengarangnya mengambil cukai. Tahu apa yang mengambil cukai? Merampas, mengambil harta orang secara zalim, gitu aja telah. Mempersen. Nah, ulun berjual lawan ulun ada isian barang, ulun jual lawan Mas Yogo. Sekalinya datang umpama Arif go Mas Yogo. Jatah karena itu cukai ngarannya, ya kan? Kada ada apa-apa membantu, kada apa kada hak mata kah hak telinga kah cukai ngarannya tak bahasa bahari telah. Nah, kemudian yang keempat, orang yang membunuh diri. Yang kelima, orang yang memutuskan tali kekeluargaan. Yang keenam, orang yang lelakian lah, khusus lelakian, yang berpakaian berpanjang tepair karena sombong. Adapun bibinian panjangnya aja kada apa-apa, asal jangan panjangnya itu terjajak sampai tersumbalit. Mun tapair aja bibinian tuh boleh aja. Malahan kada ada urusan ini, kada ada musbil ini, kada tahu umpat bibinian khusus lelakian aja. Itu perlu juga tahun lah. Aina bibinian umpat juga mangkat indrok atau sampai ke atas buku lali itu kesan lakian. Adapun kesan binian tapair kada apa-apa pair aja buah pokoknya. Nah, dan pulang bagi lelakian tuh hukumnya makruh bila sombong, ya kah? Hukumnya makruh. Hukumnya makruh bila kada sombong. Bila sombong menjadi haram. Nah, kayak itu telah. Jadi nang haram tuh bila sombong. Kayak apa membedakan ya? Nah, kayak ini. Bahari itu adat orang jahiliyah, berpakaian itu jika berukur baju bawarainya lebih akan sedikit ya. Jer tukang jahit ini tapair biar aja aku kawajakan setumat berjahit pulang lawan ikam. Nah itu
Adapun umpama kita nukar pakaian gamis gak kepanjangan belum tatatak dipakai itu makruh aja. Adapun menang sombong itu nang bisa berubah menjadi haram dan menyebabkan kada dapat kemaafan keampunan dari Allah malam nisfu Sya'ban. Wazanin dan orang yang melakukan zina, naudzubillah min dzalik. Ya kah? Wasyaribun dan orang yang minum minuman keras walau sekali setahun. Waqattatun dan orang yang ketujuh mengupat ini menyambati orang lah. Musawwirun dan tukang ukir patung dan daripada yang berupa makhluk hidup. Patung ukiran berupa makhluk hidup. Nah kayak itu tuh ukiran ngarannya, tetapi kan betuang bang wah ini. Tapi itu lain binatang dan manusia, daun-daunan boleh aja, gunung-gunungan boleh aja. Nah nggak ada boleh itu kayaknya binatang atau manusia, nah itu kada boleh, ya kan? Di rumah ada isian patung harimau singganalan langkap lawan taring-taringnya, nah itu kada boleh itulah. Bila itu dibiarkan di rumah malam nisfu kada dapat keampunan, tukang ulahnya kada dapat keampunan, nang menyimpan di rumah kada dapat juga keampunan. Karena itu menolak malaikat rahmat mau masuk ke rumah. Wa'aqun dan durhak, orang yang durhaka kepada orang tua. Wa mudribun fit tijarat dan orang yang melakukan penipuan di dalam jual beli. Wa mubtadi'un dan orang yang melakukan bid'ah. Wa rafidiyun dan orang yang rafidi, orang yang di dalam hatinya itu ada membenci seorang sahabat Nabi. Apa tuh bahasanya telah? Membenci sahabat-sahabat Nabi itu banyak nih. Lalu ada seikung yang dibencinya. Padahal sahabat Nabi itu kada boleh lah. Sahabat Nabi itu semuanyaan wajib dicintai tanpa kecuali. Jangan umpat kita bila ada yang kisah menjelek-jelekakan sahabat, memuji sahabat A, menghina sahabat B, kada boleh. Bagi kita A dan B sahabat sampai Z dalam akidah Ahlussunnah adalah orang yang udul, orang yang benar, orang yang sudah dipilih oleh Allah. Buktinya mereka mendapatkan pendidikan langsung dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada orang yang melakukan daripada dosa-dosa yang disebutkan tadi kada terhitung lagi nih lah, maka di malam itu kada dapat keampunan kecuali inya sudah bertaubat dan berampih daripada melakukan dosa dan menyesali dosanya tersebut. Contoh, kita ada tahwal, ada tersalah paham lawan kawan, lawan siap keluarga kah. Sebelum malam nisfu Sya'ban dibagusi ya berelaan makanya orang bahari itulah termasuk lisa kumpul bila malam nisfu Sya'ban tuntong banisfu tu kayaknya bergurut Allahumma salli ala nang lain kada pernah sih dia salawat nang bersalaman tu kecuali malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena ini tadi mencontohkan perlu benar berelaan supaya dapat keampunan dari Allah. Nah maka kita ayo nang ada kuitan minta ampun lawan kuitan, jaka kawatu ziarah kepada aulia, bersedekah, menghadangi menyongsong malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang sudah wafat ziarah kepada kuitan, kepada wali Allah, kepada paguruan. Kemudian bertaubat dibanyaki kepada Allah lawan kekawanan. Nah ini pang kita malam ini berelaan, kalau ada ulun lah sekeluargaan berataan minta ampun maaf, minta ridha, minta halal kepada pian berataan, berelaan kita sama-sama mudah-mudahan mendapatkan keampunan Allah di malam nisfu Sya'ban ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.